Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nugraha dari kelas 2 Penjas 2019, NPM 1921911183. Oke, kali ini saya akan memaparkan yaitu tentang proses kondisi belajar gerak ya, atau proses dan kondisi belajar gerak. Nah, kali ini saya akan memaparkannya. Nah, kita sebagai guru Penjas itu harus tahu ya proses belajar gerak itu seperti apa. Nah, itu juga termasuk ke dalam pelajaran biologi ya, ada biologi. Nah, langsung kita pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan sikap, keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi ya. Nah, jadi di sini kita itu harus meningkatkan kebugaran, lalu mengembangkan pengetahuan, kita harus aktif, perilaku juga harus aktif, lalu ada sikap sportif dan juga kecerdasan emosi. Maksud kecerdasan emosi itu mengendalikan emosi ya. Oke, langsung ya. Pengertian belajar berarti tidak terlepas ya dari belajar dan pada umumnya. Jadi belajar gerak atau olahraga itu merupakan bagian dari belajar melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Nah, jadi pengertian belajar gerak itu, jadi kita itu dalam melakukan aktivitas ya. Ada aktivitas kegiatan sehari-hari, lalu juga ada aktivitas fisik, yaitu termasuk ke belajar gerak. Tetapi maksud belajar gerak itu di sini kita menjelaskan pada masa bayi ya yang belajar gerak. Nah, kan bayi itu belajar gerak tuh dari mana dulu? Itu tuh kita dilihat dari cara merangkak, lalu cara melompat itu bagaimana. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya, selanjutnya yaitu ada proses. Kita langsung ke proses belajar gerak. Nah, di sini keterampilan gerak juga dihasilkan dari pengembangan pola-pola gerak. Nah, pola-pola gerak itu dari gabungan gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam respon yang membentuk pola-pola gerak yang tertentu menjadi kebiasaan dalam berbagai aktivitas. Nah, menurut Magill tahun 2011 ya, bahwa dalam bukunya Book Motor Learning and Control, when people run, walk with an artificial line, throw a baseball, hit a tennis ball, play the piano, dance on or operate a woodlet, they are engaged in the performance the type human behavior motor skills. Jadi maksud tujuan Magill itu dia menjelaskan ya bahwa bagaimana itu cara berlari, lalu berjalan, lalu memanjat, lalu menangkap baseball, memukul bola tenis, lalu cara bermain piano, lalu juga menari, lalu mungkin ke performance ya. Jadi performance manusia itu skillnya manusia ya. Nah, ada di sini menurut Drozaki tahun 1981. Jadi ada respon gerak yang terdiri dari 3 tipe, yaitu ada penyesuaian tubuh untuk mengatur respon gravitasi dan akselerasi yang disebut gerak postural. Nah, yang selanjutnya gerakan yang seseorang untuk menjelajah ruang yang disebut lokomotor. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan benda
tertentu sebagai objek yang dimanipulasi atau manipulatif. Nah, di sini juga ada menurut William tahun 2010. Jadi, keterampilan gerak tidak lahir dengan sendirinya. Seorang juga harus mempelajari keterampilan tersebut. Nah, keterampilan gerak merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan koordinasi bagian atau keseluruhan tubuh berfungsi dengan baik. Tingkat koordinasi gerak relatif tinggi ya. Nah, di sini ada fase kognitif atau tahap awal. Nah, di sini juga merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Nah, pada fase ini menggunakan pikirannya dan juga mengetahui dan memahami keterampilan gerak yang dilakukannya. Misalkan bagaimana sih gerakan renang itu seperti apa? Nah, mungkin seperti itu. Lalu ada fase asosiatif atau fase menengah. Jadi di sini konsep gerak yang dipahami oleh peserta didik dan juga mencoba melaksanakan gerakan tersebut dengan mempraktikkan gerak. Nah, di sini juga dari materi guru diberikan kepada siswa, lalu siswa mencoba melaksanakan apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti guru juga akan mengevaluasi ya. Ini seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada fase otonom atau tahap akhir ya. Nah, jadi maksudnya peserta didik juga sudah melakukan gerak secara otomatisasi ya, atau otomatis. Jadi ketika guru sudah memberikan ya, atau kita sudah melakukan percobaan ya, nah kita dievaluasi oleh guru kita, maka siswa juga bakal merevisi gerakan yang salahnya itu di mana, dan dia akan melakukan gerakan yang paling benar ya. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada fase belajar gerak menurut Adam. Nah, di sini ada keterampilan Adam yang terdiri dari dua fase, itu ada fase gerak verbal dan fase gerak. Nah, di sini ada fase gerak verbal yang maksudnya adalah belajar gerak yang dimana gerakannya dipelajari masih berada dalam pikiran pelajar. Jadi maksud verbal itu kayak yang tadi ya, kita sebagai guru memberikan contoh pada siswa bagaimana caranya melakukan gerakan seperti gaya dada, tapi menggunakan kata verbal ya. Jadi tidak langsung praktek, tapi melakukannya dengan gerak dengan verbal, dengan lisan ya, ucapan. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada fase gerak. Nah, yang fase gerak ini maksudnya penguasaan geraknya yang sudah baik, maka pada saat melakukan gerakan tersebut tidak memikirkan lagi yang gerakan yang sedang dilakukan ya. Jadi maksud di fase gerak itu siswa sudah tahu, tidak perlu memahami lagi karena sudah di luar kepala ya. Mungkin seperti itu. Nah, kita langsung ke kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu ya. Kata kondisi yang berarti keadaan atau syarat, keadaan atau syarat ya. Jadi sedangkan belajar itu bisa terjadi karena perubahan pembawaan atau kemampuan setelah terjadi proses edukatif. Nah, jadi di sini kondisi belajar itu bisa dilihat dari kemampuan siswa itu bagaimana sih cara belajar geraknya. Nah, kita bisa lihat dari pencapaian hasil belajar ya. Nah, hasil belajar siswa itu gimana sih, sudah bagus atau tidak ya. Misalkan kalau
kurang bagus, kita harus berikan lagi materinya kepada siswa agar lebih paham lagi gitu. Oke, selanjutnya ada kondisi internal dalam belajar gerak. Nah, ada yang pertama itu harus mengingat bagian-bagian keterampilan. Itu wajib banget ya. Nah, yang kedua harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerakan. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada langkah-langkah seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada mengingat bagian gerakan. Jadi untuk mempelajari gerakan keterampilan yang baru, misalkan seperti saya gitu, saya juga pada saat memberikan materi baru dari dosen ya, saya juga kurang paham bagaimana sih gerakan yang benar itu. Kita itu harus melakukan latihan selama beberapa puluh kali agar bisa otomatisasi ya, mungkin seperti itu ya. Lalu selanjutnya mengingat urutan rangkaian gerakan. Nah, urutan rangkaian gerakan ini maksudnya kita misalkan aja ya ke senam. Nah, gerakan yang pertama itu bagaimana sih? Nah, yang pertama itu ada 4 yang rangkaian pertama itu ada 4 gerakan ya. Misalkan ada gaya ke samping, lalu ada bawah, dorong ke atas. Nah, seperti itu untuk mengingat urutan rangkaian gerakan atau langkah-langkah gerakan ya. Nah, selanjutnya ada kondisi eksternal dalam belajar gerak. Ada 4 macam, yaitu ada sajian instruksi verbal, lalu visual, kegiatan praktek, penyampaian umpan balik. Nah, yang verbal itu bisa menjadikan pengajaran menggunakan kata-kata. Namanya juga verbal, jadi menggunakan kata-kata atau ucapan lisan. Nah, lalu yang visual itu misalkan kita memberikan instruksi ya dalam bentuk model atau contoh gerakan seperti ke siswa itu jadi model, jadikan contoh ya gerakan gaya dada. Nah, si para audiens itu atau siswa itu melihat si model, merujuk ke si model agar tahu bagaimana cara melakukan gaya dada. Mungkin seperti itu. Nah, lalu kegiatan praktek. Nah, di sini juga belajar gerak pada saat kondisi eksternal juga berbentuk melakukan gerakan-gerakan yang dipelajari. Nah, ini juga harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada prinsip pengaturan giliran praktek. Nah, di sini juga mempraktekkan gerakan keterampilan bisa dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat. Jadi, kita itu harus menghafal gerakan-gerakan yang akan dilakukan pada saat nanti di luar kepala seperti apa. Mungkin seperti itu. Lalu prinsip beban belajar meningkat. Nah, di sini juga penguasaan gerakan keterampilan juga akan terjadi secara bertahap dalam peningkatannya. Mulai dari yang belum bisa menjadi bisa. Kemudian yang menjadi terampil melakukan suatu gerakan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip kondisi belajar bervariasi. Di sini juga belajar mengerahkan tenaganya untuk melakukan gerakan berulang kali. Dia itu harus memerangi rasa lelah dan juga kadang-kadang harus memerangi rasa bosan. Karena kelelahan tidak cepat dan juga atau kalau terjadi tidak begitu dirasakan ya. Setelah tidak cepat menjadi kebosanan pada diri pelajar. Nah, selanjutnya ada pemberian motivasi dan dorongan semangat. Nah, itu juga sangat penting bagi siswa. Jadi siswa itu lebih semangat dengan adanya motivasi dan juga dorongan semangat. Ini seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Nah, di sini kesimpulannya adalah keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan juga efisien. Nah, yang selanjutnya kita itu harus cermat dalam gerak.
dan juga harus kritis ya. Jadi siswa itu harus aktif yang sedang dipelajari oleh dari gurunya, dan juga melakukan pengulangan latihan, serta juga akan membawakan memimpin siswa itu pemrosesan apa yang sedang mereka lakukan secara lebih singkat. Mungkin itu aja, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.